Kutipan Babat Tanah Jawi tentang berdirinya negeri Kartosuro. Episode ke-6. Terjadi salah paham hingga saling tembak antara pasukan Kartosuro dan pasukan Kalagan. Sinuwun ing Alogo yang mundur dari medan perang memerintahkan kepada Demang Kaleng agar memberitahukan kepada Pangeran Panular bahwa musuh yang datang sungguh-sungguh sang kakak Pangeran Adipati. Pangeran Pamenang diperintahkan untuk tidak menembak dengan meriam ke arah pasukan Kartosuro yang mengikuti. Pangeran Pamenang diperintahkan untuk segera meninggalkan alun-alun dan menyusul Sinuwun ing Ngalogo. Pasukan Kalagan diperintahkan untuk mundur dulu guna memutuskan langkah berikut. Demang Kaleng segera memacu kuda menuju alun-alun. Saat itu Pangeran Pamenang telah menyulut meriam dan mengarahkan ke arah pasukan Kartosuro yang mengikuti pasukan Sinuwun ing Ngalogo. Ketika Demang Kaleng datang dan menyuruh Pangeran Pamenang meninggalkan meriam, sang pangeran kaget. Sudah terlambat untuk memadamkan sumbu meriam. Pangeran Pamenang berkata, "Saya segera menyusul Sinuwun, tetapi meriam sudah terlanjur menyala." Pasukan Sinuwun ing Ngalogo yang datang berbelok ke barat, sementara pasukan Kartosuro terus mengikuti. Bersamaan datangnya pasukan Kartosuro di utara alun-alun, meriam meletus. Kiai Guntur Geni, Kiai Subrasto, Kiai Pamecut, dan Kiai Segorowono berbunyi bersamaan. Pasukan Kartosuro yang terdiri dari prajurit pesisir dan mancanegara diterjang peluru meriam. Seketika bubar berlarian. Banyak prajurit Kartosuro tewas. Pangeran Pamenang segera menyusul Sinuwun ing Ngalogo yang menuju ke arah barat. Yang akan dituju adalah Tanah Bagelen. Perjalanan mereka sampai di desa Kawisinggil. Tak lama kemudian Sang Raja Amangkurat sampai di Kedaton Pleret, Kota Raja Mataram. Sang Raja kaget ketika melihat banyak prajuritnya tewas terkena meriam. Para prajurit melaporkan bahwa banyaknya pasukan yang tewas karena tembakan meriam yang disulut Pangeran Pamenang. Seketika Sunan Amangkurat murka dan menyuruh pasukannya untuk mengejar larinya Sinuwun ing Ngalogo. Tumenggung Mangkuyuda dan Notoyuda ditugaskan untuk memimpin pasukan pengejar. Pada saat yang sama Sinuwun ing Ngalogo sudah sampai di Bagelen. Sinuwun mengadakan pertemuan dengan para punggawa untuk memutuskan langkah yang akan diambil. Sang paman Pangeran Pamenang dan sang adik Pangeran Panular yang selalu diminta pendapatnya. Sinuwun ing Ngalogo berkata, "Bagaimana ini paman? Kalau saya terus memusuhi Kandaraja, pasti akan kalah, karena pasukannya banyak dan dibantu Kumpeni." Pangeran Pamenang berkata, "Anak Prabu, kalau masih ingin melawan sang kakak, di Salinga ada seorang yang menggelar barisan. Kalau Paduka berkenan, dia bisa diminta bantuannya dan dijanjikan dengan imbalan yang pantas bila bisa menyelesaikan tugas. Lalu kita melawan kakak Paduka sekali lagi." Segenap punggawa setuju dengan usulan Pangeran Pamenang. Sinuwun ing Ngalogo tidak bisa menolak kehendak para punggawa. Segera mereka berangkat menuju Salinga. Alkisah di Salinga ada seorang pemberontak yang berdiri sebagai raja dengan gelar Raja Namrud. Orang-orang sekitar sudah mengakuinya sebagai raja. Namrud sudah mendengar bahwa Sinuwun ing Ngalogo akan datang meminta bantuan. Segera Raja Namrud menyiapkan pasukan dan mengibarkan bendera. Raja Namrud mengerahkan pasukan sejumlah 2.000 prajurit untuk menyambut kedatangan Sinuwun ing Ngalogo. Ketika Sinuwun ing Ngalogo sampai di Salinga, Raja Namrud sudah bersiap menyambut. Setelah saling memberi salam, Raja Namrud berkata, "Duh anakku, orang tampan dan gagah. Sayangnya engkau kalah perang. Duh, si bapak ini sangat menyayangkan. Mengungsilah kepada bapak ini dulu. Besok kalau sudah menang tinggal enak-enak. Kalau si bapak ini ikut berperang melawan kakakmu yang dibantu Kumpeni itu, aku gertak saja mereka minggat." Sinuwun ing Ngalogo segera dibawa ke keraton Raja Namrud. Sementara itu di Kartosuro, Raja Amangkurat sudah kembali ke Kedaton.
Ada utusan datang dari Ki Mangkuyuda dan Natayuda yang sedang berbaris di Bagelen. Utusan memberitahukan bahwa Sinun Engaloka berada di Salinga dan sudah bergabung dengan Raja Namrud. Pasukan Tumenggung Mangkuyuda dan Natayuda sekarang bermarkas di Parapak. Sang Raja Mangkurat mengetahui hal tersebut sangat kecewa. Sang Raja bergumam, "Duh, adikku si Puger, engkau telah lupa oleh hasutan para abdimu. Kalau terus-menerus seperti ini, sungguh akan rusak tanah Jawa. Aku pun tak nyaman menjadi raja." Sang Raja Mangkurat sangat bersedih. Yang menjadi kegelisahan hatinya hanyalah sang adik yang tidak mau menghadap. Sang Raja tak mau makan dan tidur karena kesedihannya itu. Di Bagelen, Raja Namrud yang menyanggupi menghancurkan musuh dan menyerang Kedaton Kartosuro tak kunjung memenuhi janjinya. Namrud dijanjikan akan diberi istri dari kerabat yang ditinggalkan Pangeran Silarong dulu sebagai hadiah oleh Sinuhun Engaloka. Lalu Namrud bangkit keberaniannya dan berjanji akan maju perang. Kehendak Sinuhun Engaloka agar Namrud bersegera. Namun Namrud selalu mengulur waktu. Sinuhun Engaloka menjadi dongkol dan secara mandiri mengumpulkan prajurit. Para mantri dari Kalagan dikumpulkan dan disuruh segera bersiap. Pangeran Pamenang berusaha mencegah dan menyarankan agar Sinuhun bersabar sebentar. Sinuhun Engaloka yang sudah bosan mendengar bermacam alasan segera berangkat dengan pasukannya. Yang dituju adalah Samalangu. Sinuhun Engaloka kemudian menggelar barisan. Ki Arya Tambakbaya diangkat menjadi panglima perang dengan didampingi Arya Surajaya, Arya Wiromantri, dan Arya Natabrata. Orang dari Bagelen banyak yang datang bergabung dengan membawa senjata. Barisan Sinuhun Engaloka semakin besar. Sinuhun Engaloka segera menyerang barisan dari Kartosuro yang berada di Parapak. Pasukan Kartosuro begitu mengetahui Sinuhun Engaloka menyerang sendiri dengan pasukannya dari Bagelen, menjadi takut dan lari ke Mataram. Pasukan Sinuhun Engaloka terus mengejar sampai ke Mataram. Tumenggung Mangkuyuda dan Natayuda terus lari ke timur lalu berhenti di Pokak. Sinuhun Engaloka menduduki Mataram kembali. Setengah bulan kemudian para prajurit lama yang dulu tersebar sudah berkumpul kembali. Pangeran Panular diangkat menjadi panglima perang. Sedangkan Pangeran Pamenang masih ikut Namrud di Salinga. Kabarnya Pangeran Pamenang akan diangkat sebagai raja oleh Namrud. Itulah sebabnya ia begitu menurut kepada Raja Namrud. Sinuhun Engaloka bermaksud terus menyerang ke Kartosuro. Pasukan besar sudah berangkat di bawah pimpinan Ki Arya Tambakbaya. Barisan pasukan Kartosuro yang berada di Pokak sudah ditaklukkan. Pasukan Kartosuro mundur ke Sanggung. Pasukan Kalagan mendesak sampai ke Atresanan. Ketika Sanggung diduduki, pasukan Kartosuro lari ke kota raja. Raja Mangkurat sudah diberitahu bahwa sang adik berbaris di Sanggung dan bersiap mengepung Kedaton Kartosuro. Orang-orang desa sekitar Kartosuro sudah takluk. Ada yang datang memberi jamuan atau ikut bergabung bersama pasukan Kalagan. Sang Prabu Amangkurat saat itu sedang bertakhta di hadapan para punggawa. Sang Raja Amangkurat berkata, "Bersiaplah segenap bupati, aku akan turun ke medan perang menemui Dinda Puger di Sanggung." Para bupati segera bersiap menata barisan. Dari Kartosuro mereka berangkat. Suara pasukan bersorak-sorai membuat heboh seluruh negeri. Alun-alun dipenuhi lautan manusia dengan busana beraneka warna. Sang raja memukul tanda berangkat. Bendi ditabuh berbunyi menggema. Gong beri dipukul bersautan. Tumpang tindih dengan suara tambur. Pasukan garis depan diisi Tumenggung Demak dan Surabaya. Di belakangnya menyambung pasukan Madura. Sang raja memakai pakaian bagus dan naik kuda. Berangkat segenap pasukan seperti aliran air samudera. Bersinar pakaian para prajurit kalau dilihat seperti gunung terbakar. Pasukan garis depan sudah sampai di Jabung dan berhadap-hadapan dengan pasukan Kalagan, pimpinan Ki Arya Tambakbaya dan Arya Surajaya. Ketika Sinuhun Engaloka mengetahui musuh sudah datang, segera keluar menata barisan. Bagian dada dan sayap ditempatkan. Pasukan pilihan yang terlatih ditaruh di depan.
Para punggawa pemegang bendera gula kelapa milik pasukan pengawal raja sudah bersiap. Di lain pihak, Raja Amangkurat telah sampai di Jabung. Sang raja segera menata barisan. Bagian dada ditempati para bupati Kartosuro. Bagian sayap kiri ditempati pasukan mancanegara, dan sayap kanan ditempati pasukan pesisir. Di belakang ditempatkan pasukan Kumeni yang siap mendukung setiap saat. Pasukan kedua kubu saling berhadapan. Secara bersamaan mereka menabuh tanda perang. Pasukan Kalagan menerjang seperti raksasa lapar. Pasukan Kartosuro menghadang dengan tangguh. Pasukan Kalagan bersamaan memukul, menombak, menginjak, dan saling tempur jarak dekat. Sorak-sorai para prajurit bersahutan memenuhi medan perang. Denting senjata, ringkik kuda, dan teriak prajurit yang terluka terdengar bersahutan. Pasukan Kalagan menerjang tanpa takut, perundungan senjata tak dipedulikan. Yang diterjang remuk dan lari. Para bupati meminta perlindungan Sang Raja Amangkurat. Yang masih bertahan hanya Serdadu Kumeni, berada di depan Sang Raja sebagai benteng. Malam datang, perang berhenti. Sinuhun ing Alogo mundur dan bermarkas di Kuel.